Sayyidina Umar bin Al-Khattab dikatakan Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikatakan Dzunnurain. Cahaya itu segala pengetahuan mata, cahaya yang menerangi hati. Al-ihsaniyah, satu kebaikan itu yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum, untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW, fi Rasulillah, dalam diri Rasul kita umat, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Itu cahaya itu berbaik sangka, husnudzan kepada orang ini akan mendekatkan cahaya itu. Orang yang selalu bersangka baik akan menjadi orang yang baik. Sedang orang yang selalu senang, ini perempuan-perempuan biasa yang ngerumpi apa segala macam hibah, yang hibah ngomongin orang, nanti di akhirat tidak ngerti deh hukumannya apa. Di akhirat di samping neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa alamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdhah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa melihatku dalam dia bermimpi, maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan lautan ilmu Rasulullah Nabi Muhammad, yang dikatakan Madinatul Ilmin, kotanya ilmu Nabi Muhammad, yang dikatakan saat kita mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini yang dikatakan malam Sayyidul Ayyam, Allah limpah curahkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadim Majlis Al-Khair Syafi'i, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah Majlis Al-Khair, mudah-mudahan digobul hajat, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsan atau suatu kebaikan, melihat apa segala sesuatu yang halal-halal, diantaranya itu kebaikan. Taat kepada apa yang Allah perintahkan itu termasuk kebaikan. Nahi mungkar, mencegah diri untuk mengerjakan, menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, itu termasuk kebaikan. Rasulullah Nabi Muhammad akan dekat kepada umat yang dia ihsan, yang dia baik. Dikatakan dalam Al-Quran, wa minal muhsinin, ini tergolong orang-orang yang dikatakan aulianya Allah, ahlillah, orang yang dekat
ahlul ma'rifah, dikatakan orang yang selalu zikrullah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih dan nabinya Muhammad SAW. Kita orang nggak usah punya pikiran buruk, ya, nggak usah punya pikiran buruk walaupun ada keburukan. Jangan memikirkan apa-apa sesuatu yang terus tertinggal di hati, ya, su'a firasat, ya, para firasat yang nggak bagus. Kenapa? Karena akan menjauhkan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dikatakan dalam diri Nabi ada suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Wali min awliyaillah, wali-walinya Allah, al-insanul kamil, al-kutub, al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi al-Ghasam, Sayyid Maulid Simtud Durar, begitu membuat maulid Ali ini, ra'an Nabi, melihat Rasulullah, yakullah. Diriwayatkan tangan al-insanul kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi sampai dituntun kanjeng Nabi Muhammad ketika nulis Simtud Durar. Setiap fasal itu diantara kekaramahan al-insanul kamil Habib Ali Habsi, ra'an Nabi, ya, ngelihat Rasulullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dikatakan Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikatakan Dzunnurain. Cahaya itu segala pengetahuan mata, cahaya yang menerangi hati, al-ihsaniyah, satu kebaikan itu yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum, untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW, fi Rasulillah, dalam diri Rasul kita umat, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Itu cahaya itu berbaik sangka, husnudzan kepada orang ini akan mendekatkan cahaya itu. Orang yang selalu bersangka baik akan menjadi orang yang baik. Sedang orang yang selalu senang, ini perempuan-perempuan biasanya ngerumpi apa segala macam hibah, yang hibah ngomongin orang, nanti di akhirat tak ngerti deh hukumannya apa. Di akhirat di samping neraka disuapin malaikat Malik alaihi salam, orang yang paling dia suka bukan makan kue, bukan makan darah, bukan makan tulang, tapi makan orang. Kalau dia nggak mau, dia nggak doyan, dijajalin sama tuh malaikat Malik. Ya, dosa ghibah. Ya, beda tipis lah perempuan. Ya. Laki-laki ini harus ngerti perempuan. Kebaikan ini akan tinggal andai kata seorang ini husnudzan. Pertama, dia ini ngelihat apa harus ngerti kebaikan, harus ngerti apa-apa yang baik yang dipandang matanya. Harus ngerti apa-apa yang baik yang didengar telinganya. Harus ngerti sesuatu yang baik. Paling utama Quran. Baca maulid Nabi Muhammad. Paling utama mengenali Rasulullah. Taklim, belajar ilmu agama. Thalabul ilmin, mencari ilmu, faridatun, yang dikatakan hukumnya ini penting. Segala sesuatu gak kepake fahuwa ra'dun, dikatakan tertolak. Andai kata ngerjakan apa-apa urusan ibadah gak ngerti caranya, gak ngerti aturannya, gak ngerti isnadnya, gak ngerti bagaimana hukum-hukumnya. Paling penting Al-Quran. Ngerti bahwasanya Al-Quran la raiba fi, gak ada keraguan. Pertama-tama ngerti Nabi Muhammad. Hubbir Rasul, cinta ke Rasulullah. Hubbi Ali Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Hubbi ashabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kata wa kata, dan semua sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Allah memberikan cahaya itu di hati-hati orang, yang orang ini ngerti al-khairiyah, suatu kebaikan, dan orang akan menjadi muhsin, orang yang mendapatkan
Darajah auliya Allah, menjadi walinya Allah. Apa wali? Ada wali Allah majdzub. Apa wali? Ada wali Allah kasyaf. Apa wali? Ada wali Allah masyhur. Apa wali? Ada wali Allah mastur. Apa wali? Ada wali Allah al-kutub. Termasuk al-insanul kamil. Termasuk al-imam al-habib Abdullah ibn Alwi al-Haddad, sahib Nasaih Diniyah, sahib Ratibul Haddad. Termasuk al-imam Samsul Sumus Muhaddifus al-habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Drus al-Akbar. Min aktab kutub-kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa daripada amanah Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan apa keberkahan li ummatu Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Rasulullah. Orang yang baik ya akhirnya baik. Almar'u ma'aman ahab, kata Rasul. Dia lihat sahabat Nabi, sahabat ngelihat Rasulullah, tabi'in ngelihat sahabat, salafun salih ngelihat tabi'in. Terus kita ngelihat guru-guru kita, ngelihat Syafi'i, berkah. Sesuatu yang Allah hidangkan kebaikan. Kalau kita ngomongin apa segala macam, enggak manfaat sama sekali. Ngomongin ini, ngomongin itu, enggak kelar-kelar. Na'udzubillah, waktu sia-sia kebuang. Ikhwan syaitin. Akhirnya kita jadi teman setan. Enggak deket sama malaikat, kiraman katibin nyatet yang jelek-jelek mulu. Enggak diingat-ingat apa yang baik-baik sama malaikat atib. Segala yang dilakukan apa orang-orang yang apa yang banyak kadang apa ngawur ya, sesuatu yang salah, kadang bukan apa-apa yang benar yang difikirin, kadang dia ngelakuin apa-apa yang salah bukan yang benar yang dilakuin. La zahir la batin, kenal benar-benar sama setan. Akhirnya ngerti benar-benar setan, apa jadi hasud, dia jadi orang yang kibir sombong, dia jadi orang yang punya akhlak. Paling gampang umat Rasulullah dia punya akhlak, mati gampang, husnul khatimah. Umat Nabi Muhammad paling gampang, paling digampangin Allah. Kuntum khairu ummah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Dikatakan surga itu nanti di antara umat-umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah akan masuk ke dalam surga itu setelah umat Sayyidina Muhammad, setelah kita umat Rasulullah, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad. Andai kata umat-umat yang lain, kita memikirkan karena Al-Quran memberikan khabar, dzalikal kitabu la raiba fihi, enggak ada keraguan di sana. Kita ngerti Nabi Allah Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kita ngerti Nabi Allah Isa ini enggak disalib. Kita ngerti Toha yang dikatakan Nabi Allah Musa alaihi salam membelah itu lautan. Kita ngerti surah Maryam yang dikatakan seorang itu mengandung wahnan alal wahnin. Ketika seorang mengandung, dia Sayyidah Maryam mengandung tanpa seorang ayah, lahirlah Isa putra Maryam alaihi salam. Karena Allah itu kebaikan di antara apa isi daripada Al-Quran ini, miftahus sudur, pembuka daripada hati yang kaku, hati yang rusak, hati yang beku. Gak bisa pecah ini hati, jangan dipecah hati. Perempuan dia gak bisa lempeng, dia perempuan. Gak bisa lurus perempuan, jangan dipaksa-paksain, gak bisa juga dia perempuan. Ya, tapi harus berusaha. Karena dikatakan Nabi Muhammad SAW, lihat Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mu'min, dari ibunya semua mukmin, umat Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra dikatakan, dan putri Sayyidina Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anha. Dan kenapa dikatakan kebaikan ini di mana sih, Beb? Kebaikan ini ada di hati setiap orang. Yang di hati orang itu sering nyebut nama Nabi Muhammad dan banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Dia sebut terus Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dia banyak mengagung-agungkan Allah. Salat dengan khusyuk, at-tuqa, orang ini bertakwa kepada Allah. Orang ini memandang dengan pandangan rahmatnya Allah, dengan istiqamah ibadahnya karena Allah, lillah wa fillah, dan ala tariqah, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, menggenggam iman, ihsan, ngerti agama Islam, ngerti iman, ngerti malaikat-malaikatnya Allah, malaikatul muqarrabin, ngerti apa, dan termasuk itu kebaikan. Al-ilmu, orang yang hidup di lautan ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang mendengar karena Rasulullah,
Orang yang ada di hatinya Nabi Muhammad. Orang yang hidup sampai di hatinya Rasulullah Nabi Muhammad. Melihat sesaat akan kiamat Jumat. Wallahu alam besok mungkin kiamat. Ya, karena majlis malam Jumat. InsyaAllah sampai akhir zaman majlis ini al-khair ya. Sampai kiamat akhirnya. Nanti pas kapan waktu kiamat, besok kiamat majlis. Ajib. Ya, karena apa? Karena kudrah. Iradah Allah. Al-khair. Satu kebaikan. Bermakna karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah letakkan segala sesuatu di Quran. Al-Hakim dikatakan yang menentukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan waktu karena sesuatu keadaan yang Allah iradahkan, Allah tentukan. Yaumul Jum'ah. Dikatakan Sayyidul Ayyam. Itu akhir suatu saat nanti kiamat. Di akhir. Termasuk iman itu kebaikan. Al-ihsan. Yang dikatakan orang akan menemukan fitrahnya dalam keadaan baik. Al-mar'u ma'aman ahab. Kata Nabi, akhir seorang itu bagaimana apa kebiasaan orang ini. Dia suka apa-apa yang halal, yang berkah, tayyibah, rezeki apa, duit, nyenengin dunia akhirat, selamat. Dia senang apa segala macam, enggak yang halal, wa na'udzubillah haram. Dia enggak ngerti apa-apa yang makruh, dia enggak ngerti apa-apa yang subhat, dia enggak ngerti apa-apa yang mubah. Asal makan aja, asal ambil aja, tangan rusak. Mata rusak, telinga rusak, hidup berantakan, acak-acakan. Begitu dekat akhir zaman tambah nggak karuan. Akhir su'ul khatimah. Mati nggak mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan husnul khatimah. Termasuk khairul jaza, mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah itu kebaikan. Rahmat Allah, kebaikan. Apa yang dilihat, segala yang dilihat dari niat yang baik, kebaikan. Belum tentu orang ngelihat apa, sesuatu yang baik, pikiran kosong, ngeblank, ya, ngeheng ini. Ibarat HP dirusak, ibarat otak udah nggak karuan. Ini apa? Udah sebelah-sebelahan sama setan. Nah, karena apa? Karena udah stadium tinggi. Orang yang jauh dari kebaikan, orang ini akan ketempelan keburukan. Akan datang bala kepada orang yang jauh dari rahmat Allah. Ya musibah. Orang dekat dengan musibah, agak sama orang dia enggak dekat dengan rahmat Allah. Enggak ada pilihan hidup. Hidup enggak bukan milih-milih. Hidup kita diatur Allah. Ditata kita makhluk Allah. Wa'tasimu bihablillah. Disuruh kita selalu jangan sampai mendapatkan suhtullah. Jangan sampai mendapatkan murkanya Allah. Wa in adzabillahi syadid. Allah katakan. Hidup selalu bergantung kepada Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Dan Allah enggak tanggungkan satu-satu. Enggak. Allah kumpulkan semuanya. Wala tafarrahu. Enggak akan. Golongan orang-orang yang dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Enggak akan Allah subhanahu wa ta'ala sengsarakan kamu. Nggak akan Allah membuat menderita orang-orang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad. Berbangga-banggalah di saat seorang itu menghadirkan Nabi Muhammad. Karena dia Rasulullah katakan, man ra'ani fil manam. Siapa orang dia di hatinya hidup Nabi Muhammad bermimpi akan Rasulullah. Fasayarani fi yaqdha. Akan melihat seorang itu Nabi Muhammad. Dan memang selalu menghadirkan Nabi Muhammad. Membaca maulid Nabi Muhammad berarti hati orang itu hidup. Di diri orang ini Nabi Muhammad. Harfan bil harfan keramat tangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi karena tuntunan Yadur Rasul tangan Nabi Muhammad. Sehingga kita mengenali apa kebaikan-kebaikan ini karena sunnah Nabi Muhammad. Di Al-Quran akan menjadi apa di akhirat nanti setelah kiamat itu, bagaimana amal-amal kita selama dunia. Akan digenggam apakah dengan tangan kanan ataukah Al-Quran bisa ngejungkrakin. Begitu apa di akhirat nanti siratal mustaqim, melihat apa itu neraka yang dikatakan hisab, yaumal hisab, terus ditimbang itu amal-amal di mizan. Begitu alhamdulillah, ya alhamdulillah masih kita bisa melihat Nabi Muhammad. Masih bisa kita berharap syafaat Nabi Muhammad. Masih beruntung orang-orang yang muflih dikatakan dia mendapatkan
yang dikatakan Ashhur Hurum, dia mendapatkan Muharram kemarin, di bulan Safar ini, Rabiul Awal nanti Maulid Nabi Muhammad. Dia selalu menghadirkan di hatinya hidup selalu, dan akan melihat dia Rasulullah Haqqan Maqdiyah, dikatakan bahwasannya itu keterangan yang nyata, Shiratal Mustaqim. Siapapun orang bisa dia masuk ke neraka. Mukadzab, orang yang hasad, orang yang kibir, yang sombong. Ya, sebagian golongan orang-orang itu Allah haramkan masuk ke surga. Ya, orang yang enggak pernah bisa melihat Nabi Muhammad. Jauh dari rahmat Allah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia orang yang melihat segala sesuatu dengan ihsaniyah, dengan perkara apa-apa hal-hal yang baik. Dan Allah berikan itu kebaikan itu husnul khatimah wa khairul jaza. Di akhirat kita akan melihat babul jannah. Amin. Ini alhamdulillah udah mata baik di akhirat, ngelihat yang baik-baik sampai ngelihat itu surga pintunya. Ya, perempuan susah. Ya, digampang-gampangin, padahal karena digampangin dia susah. Ya, karena orang ini punya sifat ngegampangin. Ya, ada orang yang baik tapi dia orang ngeselin. Ada orang yang baik tapi dia orang sombong. Ada orang yang baik tapi dia orang hasad. Ya, resiko. Nah, ikhtiar, berusaha. Kenapa? Ingatlah itu nyala api neraka yang akan ditemui di akhirat nanti. Begitu melihat azabnya Allah, ingat waktu kita sakit selama dunia diuji. Supaya kita bersyukur kepada Allah di saat kita sehat. Fatashkurillah, disuruh kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah. Enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Apa ini? Apa yang Allah adakan di dunia ini? Apa yang harus dengar di telinga ini? Insya Allah segala kebaikan. Apa yang harus dilihat dengan mata ini? Insya Allah segala apa yang dilihat kebaikan. Karena kebaikan ini dia Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani, Rasulullah katakan. Insya Allah mudah-mudahan kita umat Rasulullah melihat Nabi Muhammad. Zahiran wa batinan, ruhan wal jasadan. Andai kita mati insya Allah hari kita baca maulid, akan dapat pertolongan Nabi Muhammad. Amin. Orang yang jauh dari rahmat Allah, yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad, yang benci wa na'udzubillah kepada Nabi Muhammad, Islam agamanya. Ini orang setengah-setengah tanggung, gak ngerti surga, dikira surga cuma-cuma, bukan usaha. Karena akhir ini dari bagaimana awal. Kalau ikhtiar berusaha ngumpulkan amal ibadah selama dunia, insya Allah akhir hayat husnul khatimah. Kalau kita berusaha selama dunia beramal soleh, jaga lisan, jaga pandangan, jaga telinga, jangan sampai di akhirat nanti khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya, ala sam'ihim. Dan Allah pulihkan itu telinganya. Udah ngerti Rajab, jaga-jaga telinga. Kunci itu jangan dengar apa-apa segala macam. Syahrul Asam dikatakan. Begitu Ramadan rahmat Allah li ummatu Sayyidina Muhammad. Bersyukur alhamdulillah, senang yafrah umat Nabi Muhammad. Dan huwa minal khasirin, mendapatkan kerugian di khairi ummatu Sayyidina Muhammad, yang bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad, mendapatkan azab selain daripada umat Nabi Muhammad. Fahuwa kafirun jahilun, dikatakan munafikun, orang yang mukadzab, dusta, khianat kepada Allah. Ayatul munafiku salasa. Ciri tanda orang munafik ini yang akan kekal di neraka itu bukan abadan fil jannah, bukan mendapatkan keabadian di surga. Idza hadatsa kadzab, berbicara dia bohong. Ngomong nggak ada praktek segala macam, termasuk kosong orang yang nggak ada amal ibadah sama sekali. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika amanah diberi, ketika janji ingkar, nggak pernah tepat janji. Nah, ini bahaya. Munafik. Wa idza tumina khan, ketika diberi amanah khianat, nggak bawa iman, mati suul khatimah, nggak tanggung-tanggung, kekal neraka. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, perempuan laki kekal di neraka. Karena huwa minal munafikin, orang-orang yang munafikun, orang yang nggak ada cahaya kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dia ngerti Rasulullah, hubbar Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini majlis al-khair, baca maulid Nabi Muhammad simtud durar. Dikatakan dari mulai dibaca sampai akhir doa Rasulullah duduk. Begitu kelar dibaca maulid Rasulullah pergi.
Siapa orang dia baca maulid Nabi Muhammad, dia cinta kepada Nabi Muhammad, banyak salawat ke Nabi Muhammad, pokoknya ahli salawat, ahli Rasul. Begitu dia di alam kubur, saking dia banyak salawat ke Nabi Muhammad, ya, akan ada satu pintu, akan ada syafaat Nabi Muhammad yang nyambung ke Magam Madinah Al-Munawwarah, Gubatul Khudrah, gubah hijau, gubah Nabi Muhammad. Lah, itu yang dikatakan apa? Keberkahan, keutamaan, fadilah al-ihsaniyah. Dari kenapa orang dia banyak melakukan kebaikan. Dan Allah udah terangkan hadid, ada satu besi panas, zakum, di Jahannam itu ada satu buah. Ini buah bukan buah-buahan anggur, makan makanan di surga. Ini buah-buahan sampai ada sepetik yang nikmat, sepetik yang seram, zakum, akan disiksa, diazab. Karena apa? Karena suatu keburukan. Siapa orang ini ya, kadang sampai nanti memang ahli neraka ini dia gak seperti manusia lagi rupanya tuh, bentuk rupanya. Selama dunia gak jaga-jaga diri, gak jaga-jaga hati, gak melihat apa yang dipandang, gak hati-hati, gak ngukur apa segala sesuatu sekiranya ya Allah nanti di akhirat apakah aku selamat dengan banyaknya maksiat, dengan kurang ibadah kepada Allah. Allah akan perlihatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam terlihat amal-amal selama dunia, itu amal yang baik kelihatan, dipegang terus dengan tangan kanan. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang terus dia melakukan ini perbuatan yang enggak benar, dia akan membawa amal dengan tangan kiri. Wah, ini kecil, ini kelihatan ya. Selama dunia kelihatan. Sampai kapanpun orang-orang yang ngerti apa kebaikan akan ngelihat, akan Allah berikan, Allah akan beri futuh ya di hati orang yang selalu ingat Nabi Muhammad. Hadir di hati orang ini selalu salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia ngerti keutamaan Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Enggak ada ngalahkan Nabi. Ya, hasanah ini suatu kebaikan di atas segala kebaikan dia Rasulullah Nabi Muhammad. Dan ini keterangan Al-Quran huwa nur, itu cahaya, wa kalam Rasul, dan ucapan Nabi Muhammad bagalah Rasul termasuk itu sepenggal daripada cahaya ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa isi? Apa daripada ilmu itu? Magallah Allah, Al-Quran Al-Karim, wa magallah Rasul, dan hadis Nabi Muhammad. Kalau kita melihat orang-orang baik, alhamdulillah. Kalau kita kumpul dengan orang-orang baik, wah hakadha alhamdulillah. Karena keberuntungan orang-orang yang Allah tentukan baik. Mudah-mudahan Allah tentukan kita menjadi orang yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.